Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rushamin dan Bapak Andi Sumangeruka diambang kegagalan mencalonkan diri menjadi calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara. Perihalnya satu, rekomendasi partai yang menjadi syarat belum tercukupi. 9 kursi memang. Pak Rushamin baru memiliki 2 rekomendasi partai, PBB 4 kursi dan PAN 3 kursi. Total baru 7 kursi. Kemudian Bapak Andi Sumangeruka baru mendapatkan P3 3 kursi dan Gerindra 5 kursi. Total 8 kursi, masih kurang 1. Memang mengejutkan bagi kita semua. Tentu ini menjadi sesuatu yang di luar prediksi semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di opini yang lalu saya sudah menyebutkan tersisa 3 partai yang belum mengeluarkan rekomendasi. Yang pertama Partai Golkar, yang kedua PKB, yang ketiga Hanura. Total 10 kursi yang diperebutkan. Namun berselang waktu tersebut, tepatnya 18 Juli 2024, Golkar memberikan karpet merah kepada Ibu Tina untuk mendapatkan rekomendasi. Selanjutnya, PKB pada tanggal 20 Juli 2024 memberikan persetujuan kepada Bapak Lukman Abunawas sebagai calon gubernur. Dan tertinggal 1 partai, Hanura, dengan 1 kursinya, yang sejatinya kalau direbut oleh Bapak Andi Sumangeruka akan mencukupi syarat pencalonan 9 kursi dibandingkan dengan Pak Rushamin yang masih butuh 2 kursi. Nah, kalau mencermati situasi yang ada dengan tersisa Hanura ini, sebenarnya memberikan peluang kepada ASR. Namun, itu pun kalau partai ini tidak direbut oleh Pak Lukman Abunawas ataupun Ibu Tina Nurul Alam. Kalau sampai Hanura juga diambil oleh kandidat yang lain, maka situasi koalisi partai yang dibangun oleh Pak Rushamin maupun Pak Andi Sumangeruka akan menemui jalan buntu, bahkan lebih rumit. Sehingga pastinya keempat partai tersebut akan mencari kandidat lain yang akan diberikan rekomendasi. Karena saya yakin partai-partai ini tidak akan menjadi penonton di tengah kesibukan orang berkampanye dan bersosialisasi tentang siapa yang akan dipilih. Prediksi saya akan terjadi gerakan tarik-menarik antara partai yang memberikan rekomendasi kepada Pak Rushamin dengan Pak Andi Sumangeruka. Kedua kandidat ini akan saling berebut dukungan. Entah Bapak Rushamin yang akan merebut Gerindra dari tangan Pak Andi Sumangeruka, ataupun sebaliknya, Pak Andi Sumangeruka yang menarik dukungan PAN. Atau dengan asumsi yang lebih liar, mungkin keduanya justru berpasangan. Tentu saja bisa terjadi. Klop Markotop ini namanya. Atau bahkan skenario hanya akan ada 2 pasang calon yang bertarung di pemilihan gubernur Provinsi Nusa Tenggara. Bisa saja terjadi. Karena partai politik yang akan memberikan dukungan kepada pasangan calon mustahil duduk dan menonton kompetisinya. Artinya, ketika terjadi situasi deadlock di koalisi partai Pak Andi Sumangeruka dan kemudian koalisi partai Bapak Rushamin, tentu partai-partai ini tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari dari pasangan calon yang ada atau kandidat yang ada untuk diberikan dukungan. Kita akan menunggu siapa politisi sejati yang mampu keluar dari kemelut koalisi partai jelang dukungan untuk mendaftar di KPU. Dan saya yakin dalam situasi seperti ini, tim-tim itu akan lebih heboh. Ya kan? Pasti. Ini saya yakin banyak yang H2C, tingkat tinggi, menunggu rekomendasi calon yang didukung untuk keluar. Siapa di antara masyarakat yang atau tim yang sementara jantungnya berdebar-debar menunggu kepastian calonnya diberikan rekomendasi atau tidak? Kita akan menunggu situasinya. Pak Rushaminkah yang berhasil mendapatkan dan mencukupi dukungan syarat pencalonan, atau Bapak Andi Sumangeruka yang lebih lihai dalam mencari dukungan partai yang lain? Namun, apapun itu, pilihan bolehlah berbeda dan dukungan calon tentu tidak akan sama. Persatuan kita tetap harus kita jaga dan kesantunan tetap harus dipertahankan. Pokoknya nalar harus jalan. Jangan sampai pendukung yang kisruh. Kita ribut, ternyata pada akhirnya para kandidat ini berpelukan dalam kompromi politik yang tidak pernah kita duga. Sampai bertemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.